Baik, kita lanjut ya. Halo, kedengaran ya? Halo, kedengaran? Iya, Pak. Baik, Iya, Pak. kita lanjut ya. Pembahasan ini lanjutan yang dari tadi ya, adalah manfaat dari komitmen organisasi. Jadi ada beberapa manfaat ya, yaitu membuat produktivitas karyawan tinggi, lalu mengurangi ketidakhadiran, lalu ada juga menciptakan pemain tim yang luar biasa, dan ada juga untuk menciptakan pendukung yang kuat. Apa yang dimaksud dari semua ini? Yang pertama, membuat produktivitas karyawan yang tinggi ya. Jadi karyawan yang berkomitmen, yang sangat produktif, mereka percaya pada organisasi, tujuan, visi, misi, dan kepemimpinan tim. Ya. Karyawan ini tidak hanya menunjukkan tingkat produktivitas yang tinggi, tetapi mereka juga akan memastikan rekan kerja dan anggota tim mereka juga menunjukkan hal yang sama. Ya. Yang kedua itu mengurangi ketidakhadiran. Ya, manfaat dari komitmen organisasi ini mengurangi ketidakhadiran. Staf yang berkomitmen dan termotivasi akan melaporkan ketidakhadiran yang jauh lebih sedikit daripada rekan-rekan mereka. Karyawan yang memiliki komitmen terhadap organisasi berharap bisa bekerja, menyelesaikan pekerjaan atau tugas-tugas mereka, lalu membantu proyek dan memberikan kontribusi kepada tujuan organisasi. Yang ketiga ini menciptakan pemain tim yang luar biasa. Jadi karena karyawan yang berdedikasi banyak berinvestasi dalam organisasi, ya, dan itu sukses. Mereka hebat dalam berkolaborasi dan bekerja dalam sebuah tim. Mereka berkontribusi secara signifikan untuk meningkatkan produktivitas tim. Yang keempat atau yang terakhir ini adalah menciptakan pendukung yang kuat. Ya, jadi karyawan yang berdedikasi dan berkomitmen percaya pada organisasi mereka, dan karenanya merupakan pendukung yang efektif dan positif dari pemberi kerja mereka. Selain itu, mereka juga memiliki kepercayaan yang tinggi dan memberikan dukungan terhadap produk, layanan, dan kebijakan perusahaan mereka. Untuk tujuan dari komitmen organisasi ada 7 ya. Yang pertama itu agar bisa bertahan dalam organisasi dan memiliki kinerja yang baik untuk organisasi. Lalu mampu membentuk loyalitas tingkat tinggi terkait dengan kinerja bisnis yang unggul. Yang ketiga ada bertujuan untuk peningkatan profitabilitas. Lalu diharapkan mampu untuk menjadi peningkatan produktivitas. Dan yang terakhir itu adalah meningkatkan nilai budaya ya tempat kerja. Kita lanjut ya. Kita lanjut cara membangun komitmen organisasi ya. Jadi di sini ada 3 cara dalam membangun komitmen organisasi. Tidak ada satupun pimpinan organisasi manapun yang tidak menginginkan seluruh jajaran anggotanya itu tidak memiliki komitmen yang kuat terhadap organisasi atau perusahaan mereka. Bahkan sampai sejauh ini banyak pimpinan organisasi yang sedang berusaha menggiatkan peningkatan komitmen anggotanya terhadap organisasi. Menurut Martin dan Nichols, dia menyatakan bahwa ada 3 pilar untuk membentuk komitmen seseorang terhadap organisasinya. Yang pertama itu adalah menciptakan rasa kepemilikan organisasi. Ya, jadi untuk menciptakan kondisi ini orang harus
mengidentifikasi dirinya dalam organisasi yang mereka geluti. Untuk mencapainya, bahwa ada guna dan manfaat bekerja di dalam organisasi. Untuk merasakan kenyamanan di dalamnya, untuk mendukung nilai-nilai visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuannya. Nah, di sini salah satu faktor terpenting dalam menciptakan rasa kepemilikan ini adalah meningkatkan perasaan seluruh anggota organisasi bahwa perusahaan atau organisasi ini adalah benar-benar milik dari mereka, ya, menciptakan, ya. Jadi organisasi itu menciptakan atau mendoktrin karyawan bahwa organisasi atau perusahaan itu adalah milik seluruh anggota organisasi. Nah, kepemilikan ini tidak hanya sekedar dalam bentuk kepemilikan saham. Meskipun kadang-kadang ini merupakan juga cara yang cukup sorry. Sampai di mana tadi ya? Meskipun oke. Meskipun kadang-kala ini merupakan juga cara yang cukup membantu, namun lebih berbeda meningkatkan kepercayaan di seluruh anggota organisasi bahwa mereka benar-benar dalam artian secara jujur diterima, ya, dia diterima oleh manajemen sebagai bagian dari organisasi. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan untuk itu. Mengajak anggota berorganisasi untuk melihat, terlibat, dan memutuskan penciptaan produk yang baru. Dalam hal ini kita melibatkan semua komponen anggota organisasi, ya, terlibat memutuskan perubahan rancangan kerja dan lain sebagainya. Jadi bila mereka anggota organisasi ini merasa terlibat dan semua idenya dipertimbangkan, maka pastinya muncul perasaan kalau mereka itu ikut berkontribusi terhadap pencapaian hasil. Apalagi bila ditambahkan kepercayaan bahwa hasil yang diperoleh organisasi ini akan kembali kepada kesejahteraan mereka juga, ya. Lalu yang kedua ini ada menciptakan semangat di dalam bekerja, ya. Kemampuan untuk meningkatkan semangat kerja karyawan adalah salah satu keahlian terbaik yang harus dimiliki seorang pimpinan. Jadi ada lagi peribahasa, ya, atau orang berkata bahwa untuk menjadi pemimpin yang baik haruslah terlebih dahulu menjadi anggota yang baik, ya. Jadi untuk menjadi pemimpin yang baik terlebih dahulu jadilah anggota yang baik. Kalau jadi anggota saja tidak baik, bagaimana mau menjadi pemimpin yang baik? Itu salah satu penggalan kutipan yang sering saya tanamkan untuk memotivasi diri saya secara pribadi dalam bekerja, ya. Jadi untuk menciptakan semangat dalam bekerja dapat juga dilakukan dengan lebih mengkonsentrasikan pada pengelolaan faktor-faktor motivasi intrinsik, ya, kepada anggota organisasi. Ketika memang hasilnya bagus dan berikan pengarahan lanjutan ketika masih ada yang kurang, ya. Semangat kerja bisa begitu saja luntur kalau yang mereka terima cuma cercaan tanpa solusi, ya. Jadi kalau dulu orang-orang ini banyak familiar dengan kata reward dan punishment. Saat ini sistem tersebut tidak lagi relevan digunakan. Kalau terjadi kesalahan atau masih ada kekurangan, selesaikan semuanya dengan cara kolaboratif dan berkepala dingin dengan memberikan pengarahan kepada anggota organisasi, bukan memberikan punishment, ya.
bukan menghukum dari anggota organisasi tersebut atau memberikan suatu ganjaran terhadap ini, tapi kita harus memberikan pengarahan agar karyawan tersebut menjadi mengerti dan lebih baik dalam melaksanakan tugasnya. Semangat kerja itu muncul ketika suasananya mendukung. Dalam iklim organisasi, ketika setiap orang memiliki target yang jelas, inovatif, dan rasional, suasana produktif itu bakal tercipta dengan sendirinya. Menciptakan iklim ini tidak hanya terpaku pada rentetan kerjaan saja, tetapi juga didukung oleh ruangan yang nyaman, dukungan material yang tepat, serta pendukung kebutuhan kerja lainnya. Ingat, semangat tidak akan muncul kalau pikirannya sudah lebih dulu dibuat suntuk oleh situasi penat di perusahaan. Kerja kolaboratif juga menjadi kunci keberhasilan di era kompetitif seperti saat ini. Ketika membuat perencanaan, pekerjaan harus mampu mengakomodasi kebutuhan anggotanya. Dalam hal ini, pimpinan bisa melibatkan anggota organisasi dengan cara memberikan delegasi, tanggung jawab, dan pemberdayagunaan keterampilan anggota organisasi. Jadi anggota organisasi ini akan merasa lebih memiliki organisasi, serta pastinya akan lebih betah berorganisasi karena memperoleh kesempatan terlibat langsung ya di dalam perencanaan tujuan organisasi. Lalu yang ketiga ini ada keyakinan dalam manajemen. Ya, yang ketiga ini ada keyakinan di dalam manajemen. Ya. Nah, cara ini juga mampu dilakukan manakala organisasi itu benar-benar menunjukkan dan mempertahankan kesuksesannya. Manajemen yang harus menunjukkan kepada bawahan bahwa manajemen itu tahu benar tentang kemana arah organisasi ini akan dibawa. Tahu dengan benar bagaimana cara membawa organisasi ini mencapai keberhasilan. Bahkan sampai pada kemampuan menerjemahkan rencana pada realitas. Jadi pada konteks ini, karyawan ini akan melihat bagaimana ketegaran dan kekuatan dari sebuah organisasi atau perusahaan dalam mencapai tujuan hingga organisasi atau perusahaan itu sukses. Kesuksesan inilah yang akan membawa dampak kebanggaan pada diri karyawan. Apalagi mereka sadar bahwa mereka dilibatkan dalam mencapai kesuksesan itu cukup besar, ya. Mereka dilibatkan cukup besar dalam mencapai kesuksesan dan sangat dihargai oleh manajemen. Kita lanjut, ini merupakan strategi dari komitmen organisasi ya. Jadi ada 10 strategi dalam menjalankan komitmen organisasi. Yang pertama itu definisikan dan diseminasikan misi dan nilai-nilai organisasi. Lalu sebarkan tujuan organisasi dengan cara meningkatkan pemahaman tiap orang akan strategi organisasi dan ajak anggota organisasi untuk berpartisipasi dalam menerjemahkan tujuan ke dalam strategi. Lalu mengajak anggota organisasi untuk terlibat dalam mendefinisikan persoalan ya dan ikut terlibat dalam memecahkan sampai mereka merasa langkah-langkah itu adalah merupakan miliknya. Lalu berikan pola kepemimpinan ya transformasional, yaitu memberikan anggota organisasi inspirasi ide yang mengarah pada masa depan. Lalu ini juga gunakan setiap media komunikasi yang ada untuk menyampaikan pesan secara tepat tentang visi, nilai, dan strategi dalam sebuah organisasi. Berikan contoh-contoh dan pelatihan yang merupakan perwujudan dari
gaya manajemen organisasi dalam meningkatkan keterlibatan dan menjaga kerjasama anggota. Lalu kembangkan proses dan iklim organisasi yang mampu meningkatkan perkembangan keterampilan orang dalam mencapai tujuan prestasi yang lebih tinggi. Lalu kenalkan juga kepada anggota organisasi keuntungan atau profit berorganisasi dan rencana pencapaian profit untuk tahun-tahun yang akan datang. Lalu gunakan program pelatihan yang ada untuk meningkatkan impresi yang bagus dari karyawan, terutama karyawan baru terhadap organisasi. Lalu gunakan workshop atau jenis pelatihan lainnya untuk mengajak semua orang mendiskusikan isu-isu penting yang dihadapi organisasi dan berikan kesempatan pada mereka untuk berkontribusi melalui ide, ya, kreativitas dan sebagainya. Bahkan kalau perlu ambil tindakan mengenai ide-ide itu. Mungkin strategi yang tadi kita bahas ini dapat meningkatkan pemahaman kita dalam membuat komitmen dalam berorganisasi. Ya. Demikian materi ini. Semoga kita semua mampu memahami dan mengimplementasikan ilmu yang kita dapat pada hari ini. Ya. Oke, jadi materi pada hari ini kita nyatakan selesai ya. Materi hari ini kita nyatakan selesai. Dan kembali saya mengingatkan pada pekan ini saya belum memberikan tugas. Ya. Nanti pekan ke-4 lah kita akan diberi tugas. Karena mungkin sudah ada tugas-tugas lain ya yang telah diberikan oleh dosen-dosen yang lain. Nanti video ini akan saya upload di YouTube sama halnya dengan pertemuan kemarin ya. Jadi caranya pun sama untuk bagaimana cara mengabsensi di YouTube dan yang lebih terarah itu adalah absen atau mendownload materi yang ada di SIMAK. Itu juga terekam. Jadi nanti kembali saya ingatkan nanti ini saya akan gabungkan antara absen di YouTube dan absen yang ada di SIMAK. Ya. Jadi sebaiknya harus berimbang. Umpamanya absen di YouTube itu 10, artinya harus juga lah absen di SIMAK itu 10. Ya. Karena di SIMAK itu yang terpenting database-nya. Oke? Bagaimana? Semua paham ya? Nah, bisa buka mic sekarang. Iya, Pak. Paham, Pak. Iya, Pak. Iya, Pak. Paham. Oke, hari ini dengan berakhirnya presentasi pada hari ini, maka saya nyatakan materi komitmen organisasi ini juga berakhir dengan baik. Saya harapkan untuk semua tetap mendownload materi dan mencari referensi-referensi untuk diperbandingkan. Hal ini nantinya akan dijadikan bahan, ya, bahan dalam hal untuk menyelesaikan studi dari adik-adik atau saudara-saudara, rekan-rekan mahasiswa. Ini merupakan sebagian faktor untuk referensi judul dalam penelitian adik-adik mahasiswa nanti. Ya. Nah, saya akhiri pertemuan ini. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, jangan lupa download materi dan lupa absen di YouTube. Ya. Terima kasih. Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.